Halo semuanya, selamat datang di video pertama kita. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang menarik dan penting banget, sistem pendidikan dasar di Jepang. Tapi tunggu dulu, kita nggak akan bahas semuanya di sini. Karena topik ini cukup luas dan seru, kita bagi jadi dua bagian. Di video ini, aku akan ajak kalian mengenal dulu latar belakangnya, kenapa pendidikan Jepang dianggap luar biasa, dan apa yang bikin kita tertarik untuk mempelajarinya. Jepang dikenal sebagai negara maju, bukan hanya karena teknologinya, tapi juga karena kualitas sumber daya manusianya. Dan itu semua dimulai dari pendidikan dasar. Bayangkan, anak-anak Jepang sudah terbiasa disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab sejak usia 6 tahun. Nah, di video selanjutnya, temanku akan bahas lebih dalam soal kurikulum, metode pembelajaran peran guru dan orang tua, serta pelajaran yang bisa kita ambil untuk Indonesia. Jadi pastikan kalian lanjut ke video kedua. Karena di sana kita akan kupas tuntas sistem pendidikan Jepang dari dalam. Oke, sampai di sini dulu. Langsung aja klik video berikutnya dan kita lanjutkan pembahasannya bareng. Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan kita kali ini. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa Jepang bisa menjadi salah satu negara paling maju di dunia? Jawabannya, bukan hanya karena teknologi, tapi juga karena sistem pendidikannya yang luar biasa. Hari ini kita akan membahas sistem pendidikan dasar di Jepang, khususnya tingkat sekolah dasar. Yuk, kita mulai dengan melihat sejarahnya terlebih dahulu. Pendidikan di Jepang sudah ada sejak zaman Edo, sekitar tahun 1600-an. Saat itu, anak-anak belajar di Terakoya, lembaga pendidikan sederhana yang biasanya berada di kuil Buddha. Di sana mereka belajar membaca, menulis, berhitung, dan tata krama. Tradisi ini menjadi fondasi kuat bagi sistem pendidikan modern Jepang yang kita kenal sekarang. Menarik, bukan? Pendidikan dasar di Jepang dikenal disiplin dan berorientasi pada pembentukan karakter. Anak-anak mulai sekolah pada usia 6 tahun dan belajar selama 6 tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami sistem pendidikan Jepang, keunggulannya, tantangannya, dan pelajaran yang bisa kita ambil untuk Indonesia. Kira-kira apa saja yang bisa kita pelajari dari Jepang? Yuk, lanjut. Kurikulum di Jepang disusun oleh MEXT, yaitu Kementerian Pendidikan Jepang. Namun, sekolah diberi fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Ada mata pelajaran khusus, seperti pendidikan moral atau Toku. Metode pembelajaran di Jepang menekankan praktik langsung, diskusi, dan pembelajaran aktif. Kalau di Indonesia, kita punya kurikulum merdeka yang memberi keleluasaan kepada guru untuk menyesuaikan pembelajaran. Keduanya punya pendekatan yang menarik. Mana menurut kalian yang lebih cocok untuk anak-anak kita? Jepang menanamkan disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian sejak dini. Budaya kebersihan dan gotong royong juga sangat ditekankan. Hal ini membuat anak-anak terbiasa hidup tertib dan mandiri. Coba bayangkan kalau budaya ini diterapkan di semua sekolah dasar di Indonesia. Pasti luar biasa. Guru di Jepang bukan hanya mengajar, tapi juga membimbing moral siswa. Orang tua aktif terlibat dalam kegiatan sekolah, dan lingkungan sekolah mendukung budaya kebersamaan. Di Indonesia, peran guru sangat penting, tapi keterlibatan orang tua masih perlu ditingkatkan. Menurut kalian, bagaimana cara melibatkan orang tua lebih aktif dalam pendidikan anak? Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari Jepang. Pembiasaan disiplin dan kebersihan sejak dini. Pendidikan moral yang terintegrasi dalam kurikulum. Keterlibatan orang tua yang aktif. Penilaian yang menyeluruh. Bukan hanya ujian akademik, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membiasakan anak-anak menjaga kebersihan kelas dan menghargai waktu. Kesimpulannya, pendidikan dasar di Jepang bukan hanya soal akademik, tapi juga pembentukan karakter dan budaya hidup yang positif. Indonesia punya potensi besar untuk menerapkan hal-hal baik dari sistem Jepang. Tentu,
dengan penyesuaian budaya dan kondisi lokal. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Menurut kalian, pelajaran apa yang paling penting untuk diterapkan di sekolah dasar kita? Sampai jumpa di video selanjutnya. Itulah dia pembahasan materi kita kali ini, tapi sebelum kita benar-benar mengakhiri video ini, yuk kita renungkan bersama. Pendidikan bukan hanya soal nilai akademik, tapi soal membentuk manusia seutuhnya, karakter, kebiasaan, dan cara berpikir. Jepang telah menunjukkan bahwa disiplin, kebersihan, dan tanggung jawab bisa ditanamkan sejak dini, dan hasilnya terlihat dalam budaya masyarakat mereka yang tertib dan mandiri. Bayangkan jika anak-anak Indonesia dibiasakan untuk membersihkan kelas sendiri, makan siang bersama, dan saling menghargai sejak SD. Bukan tidak mungkin, kita bisa membentuk generasi yang lebih peduli, lebih tangguh, dan lebih siap menghadapi masa depan. Tapi tentu saja, kita tidak bisa meniru mentah-mentah. Setiap negara punya budaya dan tantangannya masing-masing. Yang penting adalah semangat untuk terus belajar dan berbenah. Jadi, setelah menonton video ini, aku ingin mengajak kalian untuk berpikir, apa satu hal kecil yang bisa kita ubah di lingkungan pendidikan kita agar lebih baik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan mari kita diskusi bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.